Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur kalau pada hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, dan Engkau memberikan panca indera yang terlatih, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan senang hati dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu ya Tuhan untuk hidup kami semakin hari semakin diubah dan berubah serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari kehidupan seseorang yang ada di dalam Alkitab yang bernama Abram. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-15. Kejadian 13 ayat yang ke-6 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abram yang kemudian dikenal dengan nama Abram adalah seorang pribadi yang hebat, seorang pribadi yang luar biasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Meskipun Abram sangat kaya seperti yang dikisahkan di ayat-ayat sebelumnya, tetapi kekayaannya itu tidak menaklukkan dirinya. Bahkan di dalam kekayaannya, Abram memanggil nama Tuhan. Hal demikian berbeda dengan kita. Seringkali kesuksesan atau keberhasilan, bahkan kekayaan membuat kita melupakan Tuhan. Bagi Abram, tujuan hidupnya bukanlah harta benda. Tujuan hidupnya bukan kekayaan yang dimilikinya. Tetapi tujuan hidupnya adalah untuk menggenapkan visi Tuhan di dalam dirinya. Pada hari ini kita akan belajar apa yang kita pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Abram. Yang pertama, bahwa Abraham memandang lebih bernilai yang namanya persaudaraan. Jadi Abram memandang lebih bernilai yang namanya persaudaraan.
Kisah di dalam kitab Kejadian pasal 13 ini menceritakan perpisahan Abram dengan Lot, anak saudaranya. Yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana Abram dapat menyelesaikan permasalahan dengan Lot, keponakannya, secara bijak. Permasalahan yang terjadi dalam hidupnya itu bukan dengan orang yang jauh, tetapi dengan orang yang selama ini bersama-sama dengan dirinya, yaitu Lot. Jadi kita jangan kaget kalau kemudian satu waktu kita pun terjadi gesekan, kita pun terjadi permasalahan dengan orang lain. Bukan dengan orang-orang yang jauh dari hidup kita, tetapi orang itu adalah yang bersama-sama dan yang dekat dalam hidup kita. Makanya kita tidak perlu kaget kalau misalkan pemain drum ada masalah dengan pemain gitar atau keyboard. Anggota paduan suara memiliki masalah dengan pemimpin paduan suara. Atau anggota paduan suara terjadi gesekan dengan anggota paduan suara yang lainnya. Nah, ketika gembala Abram berkelahi dengan gembala Lot, seperti di ayat 6 dan 7, hal itu dipicu oleh harta milik Abram dan Lot sangat banyak. Sehingga negeri itu tidaklah cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Tetapi yang luar biasa adalah ketika gembala Abram berkelahi dengan gembala Lot, Abram justru mengingatkan akan hubungannya selama ini. Hei Lot, kita ini adalah apa? Kita ini kerabat. Kita ini adalah saudara. Untuk apa kita berkelahi? Itu yang menurut yang dipikirkan oleh Abram. Banyak orang ketika lagi bertengkar tidak lagi ingat akan hubungannya yang semula. Berapa banyak kita jumpai saat ini karena gara-gara tersinggung oleh perkataan, karena gara-gara tersinggung oleh perilaku seseorang, maka mereka dengan bebas mengata-ngatai seenaknya dengan puas tanpa melihat lagi yang namanya hubungan selama ini yang terjalin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita selalu ingat sebuah hubungan bahwa diri kita adalah kerabat, bahwa diri kita adalah saudara, maka tidak akan banyak orang yang akan memutuskan untuk berhenti pelayanan, untuk pindah gereja, atau meninggalkan kekristenan ketika mereka mengalami gesekan dengan orang lain. Seharusnya ini kita pegang. Harusnya hal ini kita ingat. Seperti Abram dengan Lot. Ketika kita terjadi gesekan dengan orang lain, ketika kita terjadi permasalahan dengan orang lain, kita harus ingat betul bahwa apa? Bahwa diri kita adalah kerabat. Bahwa diri kita adalah saudara. Hal itu untuk mencegah permasalahan itu semakin dalam. Jangan sampai permasalahan itu semakin membesar. Dengan mencegahnya untuk kembali kita akan sebuah hubungan bahwa kita ini adalah kerabat atau kita ini adalah saudara. Tidak perlu kita bertengkar. Tidak perlu kita terjadi perselisihan yang begitu keras. Mengapa? Karena kita adalah kerabat. Karena kita adalah saudara. Seharusnya kita belajar dari Abram bahwa apapun masalah yang terjadi dengan orang lain, pastikan bahwa kita ini adalah kerabat. Pastikan bahwa diri kita adalah saudara. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang selalu menghargai yang namanya persaudaraan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari hidup Abram? Yang kedua adalah Abram mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
Ketika Abram akan berpisah dengan Lot, Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih dulu daerah mana yang akan diambilnya. Abram mengatakan, jika engkau ke kanan atau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram tidak takut kalau Lot memilih daerah yang lebih baik dan meninggalkan daerah yang tidak baik. Dan itu terjadi seperti di ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Sohar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ketika Abram memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot, Lot bukan orang yang bodoh. Dia memilih bagian yang terbaik. Ketika bagian yang terbaik itu dipilih oleh Lot, Abram tidak takut. Abram tidak khawatir. Mengapa? Karena Abram mengenal rencana Tuhan. Dan Abraham percaya akan janji Tuhan. Sebenarnya Abram memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu. Sebab Abram itu paman dari Lot. Abram lebih tua daripada Lot. Seharusnya Abram memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu. Dan yang ngajak Lot hingga dia bisa memiliki apa yang dimiliki saat itu adalah Abram. Tetapi Abram tidak mengambil hak tersebut, tetapi justru mempersilahkan Lot memilih bagian yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita renungkan apa yang dilakukan oleh Abram pada saat itu, suatu ide yang bodoh menurut kebanyakan orang. Mengapa? Sebab seseorang yang diberikan kesempatan yang pertama dalam memilih, pastilah yang terbaik yang dipilihnya. Sama seperti kita. Ketika kita disodorkan suatu pilihan, apakah kita memilih HP atau memilih sebuah rumah yang ada di Citraland, maka kita tidak perlu untuk berdoa dan puasa untuk menentukan pilihan kita. Pastilah kita akan memilih pilihan yang terbaik di dalam diri kita. Sebagai orang yang mengerti rencana Allah dan hidup dalam iman, tidaklah menjadi masalah. Sebab kemana dia harus pergi, karena daerah yang tidak baik sekalipun dapat diubah menjadi daerah yang baik. Tanah yang tidak baik sekalipun akan diubah menjadi tanah yang subur. Keyakinan Abram tentang janji Tuhan tidaklah tergoyahkan oleh keadaan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Abram tidak khawatir. Abram tidak takut. Abram tidak menyaksikan kebaikan Tuhan. Abraham mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun bagian yang terbaik itu telah dipilih oleh Lot. Namun bukan berarti Abram kehilangan hal yang terbaik di dalam hidupnya. Itulah yang dipercayai oleh Abram. Karena apa? Karena Abram sangat-sangat mempercayai Tuhan. Dan Abraham mengerti betul dan mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Abram? Abram adalah pribadi yang tidak dikuasai dengan sakit hati atau kebencian. Kalau kita baca di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-14 sampai 16, Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 16,
dikatakan demikian. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kalau kita pelajari di dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 16, jelas sekali di situ bahwa Lot dan keluarganya serta harta bendanya ditawan oleh musuh. Namun yang hebatnya Abram, ketika Abram mendengar bahwa Lot dan keluarganya serta harta bendanya ditawan oleh musuh, Abram serta merta mengerahkan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang lahir di rumahnya sebanyak 318 orang banyaknya, mengejar musuh itu, berusaha untuk membebaskan Lot beserta keluarganya dan harta bendanya. Ketika hal-hal buruk dialami oleh Lot, Abraham tidak bersukacita oleh hal-hal buruk yang dialami oleh keponakannya yang tidak tahu diri ini. Tetapi justru ketika hal-hal yang buruk dialami oleh Lot beserta keluarganya, beserta harta benda yang dimilikinya, maka ada keterpanggilan di dalam dirinya, ada belas kasihan, ada kasih yang meluap-luap untuk apa? Membebaskan Lot, membebaskan keluarganya, membebaskan harta bendanya, agar apa yang dimilikinya itu bisa kembali kepada Lot. Abram mempertaruhkan hidupnya. Abram mempertaruhkan keselamatannya. Abram mempertaruhkan nyawanya terhadap Lot yang pernah melakukan ketidakadilan di dalam hidup Abram. Abram tidak kecewa. Abram tidak sakit hati. Abram tidak dendam, tidak memiliki kebencian terhadap Lot yang dipandangnya seorang pribadi yang tidak tahu diri. Tetapi yang ada di dalam diri Abram adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih yang begitu luar biasa. Meskipun Abram keponakannya ini pernah mengecewakan dirinya, pernah memperlakukan tidak adil, tetapi semuanya itu tidak menjadi satu pertimbangan ketika Lot mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Justru yang menjadi pertimbangan Abraham ketika Lot mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya adalah kasih, belas kasihan. Abraham adalah pribadi yang penuh dengan kasih setia. Abraham adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan ketidakadilan yang dilakukan oleh Lot terhadap dirinya. Itu semuanya tidaklah diingat-ingat lagi. Santo Agustinus pernah mengatakan, apabila Anda menderita karena ketidakadilan orang jahat, ampuni dia agar tidak ada dua orang jahat. Artinya ketika kita menderita karena ketidakadilan seseorang, maka kita harus cepat-cepat, jangan menunda-nunda, cepat-cepat apa? Mengampuni. Kalau tidak ingin orang jahatnya bertambah menjadi dua, yaitu karena kita tidak bersedia mengampuni. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk mengampuni orang yang memiliki kesalahan kepada kita bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mengampuni orang yang pernah mengecewakan kita, mengkhianati kita, menipu kita, atau membawa lari uang kita,
itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Mengapa? Karena mengingat apa yang dilakukannya itu sangat menyakitkan kita. Selain itu kita pernah berpikir, kok enak orang yang pernah melakukan hal yang buruk kepada saya diampuni. Tetapi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita bukan untuk kepentingan mereka, tetapi hal itu dilakukan untuk kebaikan kita sendiri. Sebab dengan demikian, ketika kita itu hati kita melepaskan pengampunan dan tidak menyimpan sakit hati, kebencian, akar pahit terhadap orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, maka dengan demikian kita tetap memiliki hati yang bisa penuh untuk mengasihi Tuhan. Marilah kita cek di dalam hidup kita. Apakah kita menyimpan yang namanya kekecewaan, sakit hati, kebencian, dendam karena apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita? Marilah kita lepaskan dari hidup kita, sehingga kita benar-benar memiliki hati yang bisa penuh untuk mengasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian relasi kita dengan Tuhan itu menjadi benar. Relasi kita dengan Tuhan itu tidak ada lagi yang namanya penghalang. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh kita lakukan, kita boleh kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita itu lebih memandang yang namanya persaudaraan dibanding dengan yang lain. Bagaimana kita itu harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak menyimpan segala sakit hati atau kebencian terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Betapa nilai persaudaraan itu lebih penting daripada yang lain. Kami sering kali ya Tuhan mengalami gesekan, mengalami permasalahan dengan orang lain. Dan kiranya Tuhan kami boleh melihat dan kami boleh melakukannya, bahwasanya kekerabatan atau persaudaraan adalah suatu nilai yang berharga di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi memperbesar permasalahan yang terjadi. Tetapi yang ada adalah bagaimana kami bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara bijak seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ajar diri kami ya Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kami untuk menjalani hidup. Namun kami percaya Tuhan bahwa kami tidak sendirian. Bahwa tangan kananmu yang kuat itu senantiasa menuntun kami. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan. Sehingga kami bisa melewati hal-hal yang tersulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kami. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini ya Tuhan yang telah mengecewakan kami, yang telah mengkhianati kami, yang telah melakukan ketidakadilan kepada kami. Tuhan, Roh Kudus, beri kemampuan kepada kami. Berikan kesanggupan kepada kami ya Tuhan untuk kami bisa melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang selama ini melakukan ketidakadilan kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Sehingga hati kami tidak menyimpan yang namanya kebencian, sakit hati atau amarah. Sehingga hati kami bisa sepenuhnya Tuhan untuk mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pribadi yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan.
Berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi setiap ibu-ibu yang saat ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.